Selamat datang di Kamus Cuan. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Seperti biasa di siang hari, saya akan review ya analisa teknikal dari kripto-kripto ya teman-teman traders. Kita mulai dari Bitcoin. Ya, Bitcoin hari ini naik 5,03% ya teman-teman traders, dan saat ini pada saat video ini direkam dia sudah pas di EMA 20-nya ya, kepentok EMA 20-nya ya. Seperti kita ketahui bersama, di kripto itu Bitcoin itu kan sangat mendominasi ya. Pada saat Bitcoin naik ya, nanti ya mungkin sekitar 90% semua kripto akan naik. Nanti kita review ya teman-teman traders. Nah, Bitcoin saat ini kepentok EMA 20. Jadi kalau untuk trader ya, untuk trader belum saatnya entry karena ini belum ada sinyal beli dan belum terkonfirmasi dia akan bullish. Bisa saja setelah dia turun, ini hanya technical rebound ya, dia naik untuk retest EMA 20 ya, seperti yang pernah saya sampaikan, paling jauh dia sampai EMA 20 atau EMA 50-nya ya teman-teman traders, itu udah paling jauh sampai EMA 50. Nah, bagi teman-teman traders yang scalper ya, scalper bisa ya menggunakan momen ini turun beli, naik jual, cuman resikonya tinggi ya. Kalau saya kan swing trader dan position trader ya, jadi kalau ini bagi saya sesuai jurus Kamus Cuan ya, ini belum saatnya entry ya, cukup dipantau dulu ya teman-teman traders. Nah, kalau Ethereum dia sudah berada di atas garis EMA 20 yang merupakan garis rambu-rambu. Kalau dia naik ke atas, ini adalah sinyal buy ya teman-teman traders. Nah, semalam saya sudah sampaikan kalau misalnya yang agresif mau buy sedikit waktu saat di candle ini boleh, tapi jangan banyak-banyak dulu ya. Nah, hari ini kan dia naik dan saat ini sudah berada di dekat resistennya ya teman-teman traders, yang saat ini dia gagal tembus ya, ini 2 kali gagal tembus, makanya dia turun kembali. Ini dia naik untuk kembali retest resistennya di harga 1701.02 lah, lebih kurang seperti itu ya teman-teman traders. Nah, kalau dia berhasil break, perhatikan volumenya. Kalau volumenya cukup besar ya, ini ada peluang untuk melanjutkan kenaikan menuju ke EMA 150-nya. Namun kalau dia tembus dengan volume yang tidak terlalu besar, sebaiknya taking profit dulu bagi yang sudah beli di sini ya teman-teman traders. Nah, bagi teman-teman traders yang belum sempat beli semalam ini, wait and see dulu aja ya teman-teman traders, jangan FOMO ya. Wait and see aja dulu, nanti kalau sudah ada sinyal buy saya akan sampaikan, kan tiap hari saya ada review ya teman-teman traders. Nah, Binance ya, Binance hari ini dia juga tembus EMA 20 dan EMA 50 ya. Namun kalau di siang hari ini volumenya masih kecil ya, nanti kita pantau malam ya teman-teman traders. Nah, ini bagi teman-teman yang agresif ya, kalau untuk trading singkat mau coba entry sedikit ya nggak masalah, jangan banyak-banyak. Tapi kalau saya sih belum entry ya teman-teman traders, karena kalau bagi saya ini resikonya cukup besar, karena kita tidak tahu apakah ini dia benar-benar naik atau false break ya teman-teman traders. Kadang kan dia naik kempes lagi, itu namanya false break, break ecek-ecek ya. Kalau kripto itu ataupun saham dia serius mau naik, itu dia panjang ya teman-teman traders. Contohnya nah ini, dia pada saat dia sudah berada di atas EMA 20 ya, dia naik, dihantam ke bawah pun dia naik lagi karena kena uptrend lainnya ya teman-teman traders. Nah, kalau dia belum patah trend, dia akan melanjutkan kenaikan. Kan cukup lama ini ya. Ini waktu dia mulai naik itu kita bilang di sini lah kalau kita beli tanggal 17 bulan 7. Nah, di sini dia patah tren tembus garis EMA 20, garis sinyal Kamus Cuan tanggal 18 bulan 8, lebih kurang 1 bulannya. Kalau dia terus mau naik itu waktunya 1 bulan, jadi jangan FOMO ya teman-teman traders. Ini pun kalau memang dia mau naik, ini masih permulaan, jadi santai saja teman-teman traders ya, jangan FOMO. Jadi ini kita pantau dulu apakah beberapa hari ke depan dia bisa bertahan di atas garis EMA 20 dan EMA 50, atau nanti malam dia kempes kembali ya. Kita pantau dulu ya, masukkan ke watchlist ya teman-teman traders. Selanjutnya saya coba menganalisa Solana ya teman-teman traders. Ya, Solana hari ini juga dia berhasil tembus EMA 20 ya teman-teman traders. Namun di siang hari ini volumenya masih kecil.
Jadi ini kita pantau saja. Mengapa pantau saja? Karena jarak EMA 20 dengan EMA 50 itu udah dekat ya. Kalau kita sekarang beli, target taking profit kita itu kan ada di EMA 50 yaitu 36,5, terlalu dekat. Jadi belum enak untuk ditradingkan ya teman-teman. Terus kita pantau saja. Apabila beberapa hari ke depan dia berhasil tembus EMA 50 dengan volume yang cukup besar, kita baru mulai entry ya. Kita lanjut ke DOT. Ya, DOT juga sama dengan Solana ya, sudah berada di atas EMA 20, namun jaraknya ke EMA 50 terlalu dekat. Jadi ini kita masukkan watchlist. Apabila dia berhasil break EMA 50 dengan volume yang cukup besar, baru kita mulai cicil beli ya, baru kita mulai entry ya teman-teman traders. Matic. Ya, Matic juga hari ini dia berhasil break EMA 20 dan EMA 10-nya ya. Namun kalau di siang hari ini volumenya masih kecil ya. Kita tunggu nanti malam gimana reaksi para bule dan para whales-nya, apakah didukung kenaikan ini atau malah mereka dump, mereka jualan pula ya kan. Jadi yang belum punya stok sebaiknya wait and see dulu ya. Kalau beberapa hari ke depan dia masih dapat bertahan di atas EMA 20 dan EMA 10, baru kita mulai entry ya teman-teman traders. Nah, Cardano hari ini dia berhasil tembus EMA 50, tapi candle ini belum terkonfirmasi break. Kita harus menunggu 1 atau 2 candle lagi. Contohnya ini, dia tembus ya, besoknya dia kurang kuat, lusanya dia tembus balik ya. Jadi jangan FOMO ya teman-teman. Terus lebih baik kita terlambat masuk 1-2 hari, namun dia sudah positif bullish, daripada kita sekarang beli tiba-tiba dia 2 hari kemudian dia pullback, cut loss ya, uang kita berkurang. Lebih bagus jangan FOMO ya teman-teman traders, wait and see. Doge ini dia baru break EMA 10 ya, mungkin dia akan retest EMA 20 ya teman-teman traders. Ini juga belum ada sinyal buy, jadi kita cukup wait and see saja ya. Yang belum punya stok jangan beli. Tapi kalau yang sudah punya stok di harga bawah, yang suka bottom fishing itu, yang sudah beli di bawah ini ya, kita perhatikan kalau dia gagal tembus EMA 20 ya sebaiknya dipertimbangkan untuk taking profit dulu. Nanti kalau dia turun baru beli kembali di bawah. Shiba Inu. Ya, Shiba Inu dia juga hari ini ya break 3 garis ya, yaitu EMA 20, EMA 10 dan EMA 50-nya ya teman-teman. Terus jadi sama ya, semua saat ini hanya jadikan watchlist, belum ada sinyal M3 ya. Yang sudah beli di harga bawah ini ya diperhatikan saja. Apabila kalau dia naik ya, kalau dia sudah tidak ada nafas lagi ya, mungkin bisa di taking profit dengan menggunakan jurus short ala Camuston, yaitu jual di atas, nanti kalau dia kempes beli lagi ya, dengan jumlah koin yang pastinya lebih banyak ya kan. Ya, kita lanjut XEC ya, eCash teman-teman traders. Ya, eCash juga sama, dia sudah tembus ketiga garisnya. Tadi sempat tembus resistennya yang garis warna kuning ini, namun tidak kuat, dia kempes kembali ya. Ini juga belum terkonfirmasi break, kita harus menunggu beberapa candle lagi ya. 1 atau 2 candle lagi baru kita mulai entry. Namun sebaiknya kalau menurut saya dia kalau break resistennya yang garis kuning ini di sekitar 4515 ya, baru kita mulai entry ya, karena ini sudah beberapa kali dia gagal ya. Ya, kita lanjut Uni ya teman-teman traders. Ya, Uniswap juga sama, hari ini dia break EMA 10, mungkin dia akan naik untuk retest EMA 20-nya ya. Ini belum ada sinyal buy teman-teman traders, jadi masukkan ke watchlist saja ya. Toko kripto juga sama ya, dia sudah tembus EMA 10 ya, namun ini juga belum terkonfirmasi break ya. Paling tinggi dia hanya akan retest EMA 20-nya ya. Saat ini kita wait and see lah, masukkan ke watchlist, nonton angka berjoget ya teman-teman traders. Jadi ya kesimpulannya adalah belum ada sinyal buy, cukup kita watch and see, nonton angka berjoget ya teman-teman traders. Nanti kalau misalnya sudah ada sinyal buy, saya akan sampaikan lagi melalui Camuston ini ya. Cukup sampai di sini untuk edisi kali ini. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Salam tetap cuan. Terima kasih.